bukan mendung, hujan lebat kalau di Pandeglang ya. Mungkin di kota-kota lain masih cerah dan panas tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Nunung ya di larangan gitu ya. Di sini lumayan, adem gitu ya, bukan adem lagi, dingin gitu ya. Hari ini, merupakan rangkaian dari webinar pembatik level 4, ini sudah memasuki hari keempat Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah sering ya dari kemarin mengikuti webinar, acara dari pembatik dan mudah-mudahan tidak bosan ya Bapak Ibu ya. Karena, insya Allah beda orang, beda guru, beda ininya ilmunya gitu ya. Walaupun sama materinya tapi insya Allah beda, praktik baiknya seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mau menyapa dulu pada keynote speaker kita nih Bu Dutek dari Provinsi Banten tahun 2022. Halo Bu Ulan. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian kepada narasumber kita ada Bu Ida Adha. Sudah standby Ibu? Udah ya. Kemudian ada Pak Nano Purwanto. Halo Bapak, sudah standby? Sudah ya. Kemudian ada Bu Nunung Solihat ya, Masya Allah, dari Cilegon. Iya, terima kasih Wida. Ya, oke, saya juga nggak lupa nih menyapa audiens semua yang luar biasa hebat hari ini. Walaupun di jam-jam rawan, apalagi ibu-ibu yang jam-jamnya harusnya masak gitu ya, tapi harus standby di depan kamera atau di depan laptopnya gitu ya, luar biasa sekali demi menimba ilmu gitu. Baik, Bapak Ibu, untuk memperlancar acara, kita langsung saja ya, kita buka webinar ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, sebelum ke materi, mungkin saya akan bacakan dulu susunan acara webinar kita sore ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh moderator yang tadi saya sudah lakukan ya Bapak Ibu. Kemudian nanti acara kedua yaitu sambutan oleh keynote speaker kita ya Bu Ulan, Duta Teknologi Provinsi Banten 2022. Kemudian ada materi 1 selama 20 menit, materi 2 selama 20 menit, dan materi 3 selama 20 menit. Kemudian sisanya tanya jawab. Jadi Bapak Ibu kita materi dulu, materi 1 sampai ke 3, kemudian di akhir baru tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Oke, baik Bapak Ibu, seperti biasa untuk jalannya ketertiban webinar kita sore kali ini ya. Di sini ada tertib-tertibnya. Yang pertama, peserta dimohon untuk mematikan mikrofon ya Bapak Ibu untuk kelancaran acara. Kemudian peserta dimohon untuk tidak memotong pembicara pemateri. Kemudian peserta dimohon untuk raise hand ya, raise hand terlebih dahulu. Setelah dipersilahkan baru boleh bertanya. Setelah itu peraturan yang selanjutnya adalah peserta dimohon mengaktifkan kamera ketika bertanya ya Bapak Ibu, biar kita semua bisa tahu wajahnya gitu ya. Kemudian peserta mengisi daftar hadir, dan insya Allah nanti daftar hadir akan di-share di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Baik, itu ketentuan webinarnya, mudah-mudahan kita bisa menyepakati bersama. Oke, selanjutnya ya, kita langsung ke acara kita yang kedua, yaitu sambutan oleh keynote speaker kita. Namun sebelumnya saya bacakan dulu ini duta kita yang paling cantik ya dari Provinsi Banten ya. Sudah tidak asing lagi ya. Ada Bu Ulan Widari Endah SPD, sekarang beliau merupakan guru di SMP 3 Cilegon ya. Beliau adalah guru bahasa Indonesia yang menyukai buku dan ingin murid-muridnya menjadi manusia yang belajar sepanjang hayat. Masya Allah, bisa tepuk tangan Bapak Ibu ya. Kemudian motivasi beliau adalah tidak perlu sempurna ketika memulai hal yang baik, berproses dan bersyukur. Wah, Masya Allah ya, jadi jangan nunda-nunda ya gitu. Ini ada kontak beliau, silahkan dicatat Bapak Ibu ya, atau di screenshot layarnya, siapa tahu mau curhat gitu ya. Boleh hubungi beliau gitu ya, beliau itu humble banget orangnya, selalu setia gitu ya, membalas chat-chat fans-fansnya gitu ya. Kemudian ini pengalaman beliau, merupakan DTK Provinsi Banten 2022 ya, tahun kemarin nih Bapak Ibu, luar biasa sekali, Masya Allah. Kemudian guru penggerak angkatan 6, wah sama nih, seangkatan. Kemudian juara 1 lomba mendongeng TPQ Kota Cilegon, Masya Allah. Kemudian juara 2 OGN, nih Olimpiade Guru Nasional Bahasa Indonesia Kota Cilegon,
Masya Allah. Kemudian juara 3 menulis teks narasi Kota Cilegon tahun 2019. Dan yang terakhir menulis buku antologi cerpen dan menulis puisi serta esai terbit di media cetak dan online. Masya Allah. Kita boleh tepuk tangan dulu ya buat keynote speaker kita sore ini yang luar biasa menginspirasi. Baik, Bu Ulan sudah siap? Ya, layar saya serahkan ke Bu Ulan. Mangga Bu Ulan. Baik, terima kasih moderator kita yang selalu ada. Terima kasih Bu Ade. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia, hebat. Terima kasih yang terhormat Ketua Komunitas Sahabat Pembatik Banten, yaitu DTK 2021, Kang Epi Suhaepi. Yang saya hormati juga teman-teman DTK yang lain yang pastinya biasanya bergabung di tengah atau akhir acara. Nah, biasanya satu-satu akan bergabung. Dan yang saya hormati juga moderator kita yang merupakan sahabat pembatik di tahun ini juga ikut membersamai kami. Terima kasih. Dan yang saya banggakan juga adalah kelompok 7 yang hari ini akan berbagi praktik baik. Nah, hari ini para guru hebat kita akan diberikan wawasan ilmu oleh sahabat pembatik, khususnya kelompok 7 karena dibagi-bagi ya. Hari ini ada Bu Ida dari SDIT Al-Izah Kota Serang. Halo Bu Ida. Iya, terima kasih. Ada Pak Nano Purwanto dari SMP Dasana Indah dari Tangerang. Mana nih Pak Nano? Dan dan yang saya banggakan juga ada Bu Nunung Solihat MPD dari SD Kedalaman 4. Mana ini Bu Nunung? Terima kasih Bu Ulan. Terima kasih. Dan yang saya sangat hargai juga adalah seluruh peserta webinar yang berkenan join dalam kegiatan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah orang-orang yang terketuk hatinya, yang terus-menerus ingin belajar hal-hal baru, ingin melihat seperti apa dan bagaimana sih pembatik itu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang ikut, ada yang belum ikut, ada yang pernah ikut tapi kapok dan lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini adalah salah satu kegiatan yang digagas oleh para sahabat pembatik Banten dan kami dari DTK memfasilitasinya saja. Ini adalah level 4, level yang 30 orang saja yang boleh bergabung dalam kegiatan ini. Jadi kalau yang lulus biasanya banyak, tapi dipilih 30 guru terbaik di tahun 2023 dan menyandang gelar sahabat ini sampai seterusnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ada di forum ini, kalau sudah pernah jadi sahabat rumah belajar itu tidak apa-apa diletakkan di biodata Bapak Ibu tahun berapa dan lain sebagainya, karena dari Pusdatin, dari BLPT itu tetap diakui Bapak Ibu. Data Bapak Ibu akan tercatat. Baik Bapak Ibu, pelaksanaan pembatik adalah pelaksanaan bintek. Jadi niatnya memang ingin meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan standar UNESCO. Nah, di antaranya ada standar literasi yang diadaptasi ya kemudian dalam pembatik dalam 4 level, yaitu ada literasi, lalu ada kreasi, ada implementasi dulu, pelaksanaannya dulu, lalu ada kreasi di level 3, lalu dipilihlah guru-guru hebat di tahun 2023 ini di level ini dan hari ini akan membersamai kita. Bapak dan Ibu guru yang ada di forum ini, saya sama dengan Bapak Ibu ingin belajar juga, ingin tahu juga tentang yang akan disajikan hari ini adalah inovasi pembelajaran flip classroom ya. Jadi memaksimalkan teknologi dan kearifan lokal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi saya pun penasaran, saya pun ingin belajar lagi. Mari sama-sama kita semangat sampai selesai kita ikuti kegiatannya, lalu berikan respon umpan balik dari Bapak Ibu yang membangun supaya pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita semua.
Baik Bapak dan Ibu guru hebat, ada pantun nih, ada sedikit pantun nih, mudah-mudahan sesuai ya. Yang sudah pernah mendengar pantunnya paling senyum-senyum nih. Ke Baduy bersama Pak Aten. Cakep. Sudah memakai sungguh gagal memakai batik. Oke, inilah dia para sahabat pembatik yang sudah hebat dalam teknologi atau TIK. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, itu saja mungkin dari saya, banyak kurangnya daripada lebihnya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita simak semua narasumber dan mereka sudah menyiapkan dengan baik, dan jika merasa kurang mereka akan mengadakan kegiatan lainnya Bapak Ibu, baik secara offline maupun online. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bergabung dengan kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause dulu buat Bulan ya, super keren sekali ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan menggerakkan hati Bapak Ibu. Tadi ya seperti yang Bulan bilang, yang belum lulus jangan kapok gitu ya, tahun depan ikut lagi. Dan yang sekarang sedang berjuang di level 4 tolong didukung dan diapresiasi gitu Bulan ya. Baik, terima kasih Bu Ulan. Selanjutnya ya kita langsung masuk ke materi kita yang pertama. Saya stop share screen dulu ya Bapak Ibu. Oke, materi pertama dari ada Bu Ida Adha ya dari Serang. Oke, langsung saja kepada Bu Ida. Saya persilahkan. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Bu Ade atas waktunya. Ya, mohon izin langsung share screen aja nih. Boleh. Bapak Ibu. Nah, ada pantun juga nih saya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah. Baik. Ya, yang saya hormati ya, Bapak Kepala Kemendikbud ya dan BLPT, dan yang saya hormati dan banggakan juga Duta Teknologi Provinsi Banten tahun 2023 ya. Culian yang baik hati, Masya Allah, terima kasih sudah membersamai kami semuanya, dan yang saya cintai dan saya banggakan karena Allah ya, Bapak Ibu sahabat teknologi dan peserta webinar yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Di sini mohon izin saya pantun terlebih dahulu nih. Biasanya kalau pantun bilang cakep ya Ibu. Ya, jalan-jalan ke rumah Pak Rahmat. Cakep. Singgah sebentar ke rumah Bu Ratu. Untuk semuanya, selamat hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin di sini saya akan mendiseminasikan ya atau membagikan praktik baik inovasi pembelajaran dengan judul Flip Classroom, memaksimalkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui multimedia pembelajaran interaktif. Nah, di sini mohon izin, katanya kalau tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Nah, di sini nama saya Ida Adha Prihatiningsi, MPD, instansi saya di SD IT Al-Izan, Kota Serang ya. Kebetulan hanya satu-satunya kayaknya yang dari Kota Serang ini, Bapak Ibu, Masya Allah. Dan di sini bisa terlihat email dan Instagram saya. Saya juga mohon doanya nih Bapak Ibu semuanya, insya Allah calon guru penggerak nih angkatan 10. Mudah-mudahan lolos ya Bapak Ibu, mohon doanya dari Amin. Amin. Ya. Amin. Ya, mari bersama-sama mewujudkan merdeka belajar. Baik, di sini tujuan berbagi. Kenapa sih harus berbagi seperti itu ya? Selain daripada tugas membatik, sebenarnya yang pertama saya akan
ingin menginspirasi guru untuk mengembangkan inovasi pembelajaran dalam penggunaan teknologi untuk pendidikan, seperti itu. Yang kedua, memahami layanan sumber belajar dan jenis-jenis media pembelajaran digital. Dan yang terakhir, memahami penerapan inovasi pembelajaran dalam hal ini multimedia pembelajaran digital saya buat dengan menggunakan model pembelajaran flipped classroom, seperti itu. Adapun kenapa saya memilih MPI dengan model flipped classroom, di sini ada berbagai macam, ada 4 ya, ada 4 background of problem atau latar belakang masalah yang saya punya di sini, khususnya di SDIT Al3. Yang pertama, peserta didik jenuh dengan pembelajaran yang konvensional, seperti itu. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kadang juga ya di sekolah itu jarang sekali memakai teknologi ya. Paling juga ketika seperti isi, seperti itu ya. Sehingga peserta didik itu kurang memahami materi pembelajaran, peserta didik juga kurang termotivasi untuk belajar gitu ya. Dan yang terakhir, pembelajaran yang tidak berfokus pada peserta didik. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di kurikulum Merdeka ini sedang gencar-gencarnya nih pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Nah, dengan menggunakan flipped classroom ini, menurut saya sangat cocok sekali untuk diajarkan kepada anak-anak, seperti itu. Nah, dari latar belakang tersebut ya, saya berpikir nih, bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah ikut pembatik ini, alhamdulillah nih muncul ide-ide yang baru gitu ya untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan, tidak jenuh, dapat motivasi juga ya untuk siswanya buat belajar. Karena di dalam pembatik ini banyak sekali khususnya di level 3 itu ada kreasi kan, kita dituntut untuk belajar gitu ya, untuk belajar mengenai media-media pembelajaran yang cocok digunakan di peserta didik dengan menggunakan teknologi, seperti itu. Adapun tujuan pembelajarannya mengacu pada latar belakang masalah tadi, saya mengambil yaitu melalui multimedia interaktif dengan model flipped classroom diharapkan siswa mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran sehingga pembelajaran berfokus pada siswa ya, dan siswa tidak merasa jenuh dalam belajar, seperti itu. Selanjutnya di sini ada saya mengutip nih dari modul 12 pembatik level 3 halaman 17 bahwa inovasi pembelajaran adalah proses belajar pada peserta didik yang dirancang, dikembangkan dan dikelola dengan kreatif dan menerapkan berbagai macam pendekatan ke arah yang lebih baik untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang efektif terhadap peserta didik. Nah, foundernya Lanesia waktu itu pernah berkata bahwa ada nih perbedaan antara inovasi dan kreasi gitu ya, inovatif dan kreatif, di mana kalau inovatif itu berarti kita memperkenalkan sesuatu yang baru dari yang sudah ada, seperti itu ya. Kalau kreatif itu daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan ide. Nah, maka dari itu sebagai guru di Indonesia, mudah-mudahan kita semuanya dapat menjadi orang yang kreatif dan inovatif, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menyambung jenis-jenis media pembelajaran ya. Ini saya ambil dari pembatik level 3, di sini ada modulnya ya. Ada yang pertama multimedia interaktif, video dan animasi digital, ada augmented reality dan game edukasi. Di mana dari keempat jenis-jenis media pembelajaran ini saya mengambil multimedia interaktif ya. Contohnya seperti ini. Nah, ambil gambar-gambar, ini multimedia interaktif yaitu ketika gabungan ya antara teks, antara suara juga dan video, ada animasi, jadi bergabung menjadi multimedia interaktif disebutnya. Ada juga yang augmented reality nih, ini kayaknya khusus Panano yang bisa nih, luar biasa ya. Ada
augmented reality seperti ini contohnya, ada 3 dimensi ya. Ada juga yang video dan animasi digital. Bisa juga kita membuatnya dari tanpa, jadi gerak-gerak seperti itu ya. Ada juga game edukasi. Nah, di game edukasi di pembatik level 3 ini kita juga diharapkan dapat membuat game ya edukasi supaya anak-anak dapat termotivasi untuk belajar lebih baik seperti itu. Selanjutnya, nah maka dari itu di pembatik level 3 kemarin itu dan di pembatik level 4 ini saya mau mengambil nih multimedia pembelajaran interaktif. Apa sih multimedia pembelajaran interaktif itu? Apakah di sini Bapak Ibu udah pernah menggunakan MPI sebelumnya? Boleh coba di chat. Apakah sudah? Sudah ya? Ada yang sudah? Ada yang belum mungkin? Baik, multimedia pembelajaran interaktif didefinisikan sebagai media yang menggabungkan teks, gambar, suara, animasi, dan video. Nah, di sini saya membuat covernya seperti ini, supaya anak-anak juga ingin gitu ya, melihat, ingin membaca, karena cover-covernya mungkin ada berbagai macam warna seperti itu ya. Di sini disebutkan juga ada tujuan pembelajarannya, ada panduan MPI-nya seperti apa, dan ada asesmennya untuk siswa bermain game seperti itu. Selanjutnya, nah ini dia contoh multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat ya Bapak Ibu. Di sini ada pendahuluannya, selanjutnya ada materi pembelajarannya, ada video pembelajaran, selanjutnya ada permainan, ada profil, dan ada referensi. Mungkin langsung saya stop sharing dulu yang ini, kita lanjut ke home yang multimedia pembelajaran interaktif, mohon izin. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. On the way. Ya. On the way ya. Oke, apakah sudah ada? Sudah, Bu Ida. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, ini adalah multimedia interaktif yang saya buat pada level 3 ya. Di sini ada pendahuluan, saya menyampaikan ada langkah-langkah di pendahuluan ini. Ada alur kegiatan yang harus dilakukan. Pertama berdoa, membaca petunjuk dengan sesama, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada saran dan juga tujuan pembelajaran. Di bawahnya juga ada menu, kita bisa anak-anak bisa mengklik yang mana, boleh yang bawah atau boleh yang langsung di atas. Setelah pendahuluan langsung ke materi pembelajaran ya. Materi pembelajarannya tentang present continuous tense di sini. Disebutkan juga ada uraian materi, ada rumusnya, ada juga fungsi present continuous tense-nya, ada juga contoh kalimat yang harus dibaca oleh peserta didik. Nah, sehingga anak-anak atau peserta didik dapat memahami materi dengan baik seperti itu. Selanjutnya, karena di MPI itu harus ada video, maksudnya biar anak-anak lebih paham gitu ya akan materi. Jadi saya membuat video juga yang saya share ke YouTube dan saya tautkan di link ini, di MPI ini. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Good morning class. This is Miss Ida. Langsung saja Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja ya, karena waktu presentasinya juga cuma sebentar. Nah, di sini jadi menggunakan pronoun itu subjeknya ada I, rumus you, dari they, we, he, she, dan it. Contohnya
kalau ada animasi-animasi seperti ini, Jadi semuanya menggunakan anak-anak verb ing ya. senang Coba gitu sekarang dalam, kalian buat contoh. belajar, karena mereka ada yang audio kan, It ada is yang not video, ada seen. juga yang kinestetik. Sehingga dengan MPI ini anak-anak semuanya dapat Not tercover. working. Ayahku Yang tidak sedang audionya bisa bekerja. dengan mendengar Bagaimana video, kalimat yang pertanyaannya? Tinggal dibalik. visual juga bisa dengan Apakah melihat ayahku gambar-gambar, sedang dan bekerja? kinestetik ada yang Is juga yang my father working? klik nih di sini ya. Contohnya saya akan tampilkan. Di sini di MPI yang saya buat ada 2 permainan sebagai bahan evaluasi atau kuis yang bisa peserta didik pakai gitu ya. Yang pertama ini match up quiz, saya ambil dari Wordwall ya Bapak Ibu. Ada menjodohkan. Sebentar, masih loading. Nah, contohnya seperti ini. Kita klik dulu, lalu anak-anak disuruh untuk menjodohkan. Audrey, be careful, you are standing on the wet floor. Jadi anak-anak tinggal menjodohkan ke gambar dari gambar dengan bahasa Inggrisnya seperti itu. Can you please call me later? I am having dinner with my family right now. Ini berarti itu ya Bu, Bapak Ibu. Hurry up, the bus is coming, for example. Then listen up, Cassandra is playing violin, and then Hector is going to new apartment. Oke, yang ini berarti. Nah, tinggal anak-anak nanti submit the answer dan mengisi namanya pada letter board. Insya Allah Bapak Ibu juga sudah paham ya, yakin sudah paham. Nah, di sini ada nama anak-anaknya juga yang sudah mengisi ya. Ini banyak banget, Kenzi lagi, Arfa lagi gitu. Jadi anak-anak tuh luar biasa semangat sekali sampai pengen nomor 1 gitu ya. Selanjutnya ada lagi games yang kedua. Back to games. Game yang kedua saya ambil dari genial.ly gitu, Genially. Saya ambil dari Genial itu yang roda putar Bapak Ibu. Karena menurut saya ini menarik ya untuk anak-anak. Tapi selain daripada yang roda putar ini banyak sekali jenis permainan yang ada di Genially tersebut. Kita ambil contoh dulu ya, bagaimana cara memainkannya. Tinggal diklik tangannya saja, nanti berputar dan ada tangannya seperti itu. Nah, di sini untuk 25 poin. My friend and I are really busy at the moment. We titik-titik play. Berarti jawabannya yang mana seperti ya? Anak-anak langsung klik. Terus lanjut klik lagi. Dapat 100 poin. 100 poin apa pertanyaannya misalnya? Nah, di sini bebas Bapak Ibu nanti boleh memilih jawaban yang mana. Nah, Riana is berarti ya. Kalau misalnya jawabannya salah bagaimana? Coba kita lihat. Misalnya jawabannya salah, yang A. Jadi anak-anak bisa memilih kembali mana jawaban yang betul. Gitu ya, sebagai pembelajaran di rumahnya. Jadi Riana is. Nah, betul. Selanjutnya satu kali lagi ya, coba satu kali lagi muternya. Nah, 75 poin, pertanyaannya berbeda, gitu ya. Mungkin ini untuk gamesnya. Dan juga saya membuat profil dan referensi. Itu saya yang tadi saya sampaikan di awal. Referensi. Mungkin Bapak Ibu yang belum tahu Genially itu tinggal Bapak Ibu ke http://genial.ly gitu ya. Nanti ada mungkin ada yang sudah pernah pakai Genially Bapak Ibu. Boleh di chat, di kolom chat. Mungkin itu ya, Genially apakah sudah terlihat ininya, new tab-nya? Harus stop sharing dulu kayak ini.
Yoga. Saya share yang nyete, baiklah. Gini caranya Bapak Ibu untuk yang genial itu, kita cari aja, ketik genial, gitu ya. Lalu kita klik lagi yang ini, genialnya. Nanti akan muncul create genially. Jadi di situ kita disuruh membuat yang baru ya. Atau banyak sekali di sini contoh-contoh template lebih dari berapa? Lebih dari 20 Bapak Ibu. Jadi untuk anak-anak tuh seru sekali kalau memakai Genially ini. Jadi kita create new Genially. Nah, kita pilih yang gamification Bapak Ibu yang ini. Nah, jangan lupa di sini ada ada premium atau free. Kita pilih yang free saja biar gratis ya. Biasanya ibu-ibu nih suka gratis kan ya, sama kayak saya. Bu Ida 3 menit lagi ya Bu Ida. Yang premium kita klik. Nah di sini ada banyak contoh template mana ya? Kita lihat. Nah ini dia. Contoh template-nya banyak sekali. Bisa Bapak Ibu pilih yang mana saja. Misalnya yang apa ya? Yang ninja deh. Coba kita lihat seperti apa yang ninja template-nya. Masih loading ya Bapak Ibu. Nah misalnya ini kan ninja quiz, bisa diganti nih nama-nama ninja quiznya, misalnya quiz bahasa Inggris atau quiz bahasa Indonesia, bisa start. Nah, ini Bapak Ibu bisa menulis pertanyaannya di sini jawaban yang benar, jawaban yang salah ya, bisa lebih dari 3 juga kok Bu, Bapak Ibu. Jadi bisa dibikin 4 misalnya gitu. Kalau kita jawab benar, nah misalnya bikin lagi pertanyaan sini. Nah, ini seru sekali ya untuk anak-anak pengen lagi gitu mengisi soal. Padahal biasanya kan anak-anak tidak mau gitu ya ngerjain soal. Tapi kalau ada gambar-gambar, ada animasinya seperti ini, anak-anak jadi semangat untuk mengerjakan soal seperti itu. Ya, kita lanjutkan ya. Selanjutnya saya share screen lagi yang tadi ya, Bapak Ibu punten. Tinggal 2 menit ya, Bu Ida. Tinggal 2 menit ya, baik. Ya. Sebentar, sudah mau selesai kok, Ibu. Ya. Nah, ini dia model pembelajaran Flip Classroom. Apa itu model pembelajaran Flip Classroom? Yaitu model pembelajaran di mana siswa mempelajari materi pelajaran di rumah secara mandiri sebelum masuk ke kelas gitu. Sedangkan di kelas itu hanya untuk berdiskusi, mengerjakan tugas, dan melakukan kegiatan aktif lainnya seperti games dan lain-lain. Dari model pembelajaran ini, siswa itu dapat berfokus gitu ya, berfokus pada peserta didik karena anak-anak itu berdiskusi dengan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan tampilkan. Nah, waktu saya mengajar setelah anak-anak belajar di rumah, gitu. Jadi anak-anak di sekolah hanya berdiskusi dan kita melakukan games lagi di sekolahnya. Jadi seru-seruan aja gitu pas di sekolahnya. Lalu, nah di sini ada LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Saya buat 2 ya, ada yang per kelompok, ada yang mandiri. Untuk per kelompok ini, alhamdulillah semuanya juga rata-rata jawaban dari anak-anak itu bagus. Dan untuk yang mandiri itu saya ambil dari PMM ya Bapak Ibu. Jadi soalnya ada dari PMM seperti ini. Nah, dari PMM ini banyak sekali data-data yang kita inginkan seperti itu ya. Mau itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mau judulnya juga atau chapter atau bab-bab yang lain juga bisa gitu ya. Tinggal kita pilih-pilih aja yang sesuai dengan materi kita seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada testimoni dari peserta didik yang telah menyelesaikan yang tadi. Saya belum edit juga ya, harusnya ada biar dengar gitu ya. Iya. Jadi begitu kata
Ini atas nama Nadia ya, anak kelas 6 Ibnu Abbas. Nadia berkata bahwa dengan MPI ini jadi lebih menyenangkan, jadi lebih paham dengan materi tersebut, seperti itu. Iya. Mungkin itu saja ya dari saya. Saya ada pantun terakhir nih, mudah-mudahan tidak lebih waktunya ya. Pergi ke hutan melihat gajah. Gajah rombongan. Jika ada kata yang salah, mohon Bapak Ibu semuanya maafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Kita beri aplaus dulu buat Bu Ida ya, Masya Allah. Nggak cukup ya kayaknya waktunya, karena saking serunya gitu ya. Harusnya ada sesi khusus gitu, 2 jam. Iya, berasa dikejar-kejar ya. Iya, harus ada sesi khusus lagi nanti Insya Allah ya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke pemateri yang kedua ya Bapak Ibu. Kita langsung ke Bu Nunung Solihat dulu ya Pak Nano ya. Tadi karena ada Bu Nunung ada keperluan. Mangga Bu Nunung Solihat dari Cilegon, silahkan. Baik Bu Ade, terima kasih. Saya ucapkan yang pertama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Terima kasih guru-guru hebat yang sudah menghadiri webinar hari ini. Mohon maaf sekali tadi harusnya Pak Nano, cuman saya berhubung ada keperluan yang sangat penting sehingga saya webinar di rest area dan cuaca sudah mendung, khawatir hujan deras dan itu mengganggu sinyal. Baik, langsung saja saya akan berbagi hasil praktik baik. Sebentar. Sebentar ya. Ini mau share dulu ya. Sudah log. Mana tadi ngomong itunya, page-nya. Udah nggak usah. Sepertinya Bu Nunung terpental ya, keluar. Iya. Iya, halo Bu Nunung. Ya. Apakah masih ini? Di sini juga ini ya, alhamdulillah kita kedatangan Pak Ade Agung Rahmadi dari BLPT Kemdikbudristek. Assalamualaikum Pak Ade. Mungkin memantau ya untuk izin menyimak ya. Iya, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Siap. Oke, ini gimana Bu Nunung? Apakah masih terpental ya kayaknya ya? Atau kita mau lanjut dulu ke Pak Nano ya? Sambil menunggu Bu Nunung apa bagaimana? Boleh.
Boleh ya. Sambil kita, mohon maaf Bapak Ibu, sambil kita menunggu Bu Nunung Solihat untuk bergabung kembali, karena waktu terus berjalan Bapak Ibu ya, kita lanjut saja dulu ke pemateri kita yang ketiga yaitu Pak Nano Purwanto. Mangga Pak Nano. Izin share screen ya Bapak Ibu. Boleh. Koneksi terputus Bu, jadi baru nyambung lagi nih. Gimana? Oh, Siapa dulu gimana? ini? Saya lanjut Udah ya. bisa. Lanjut aja ya. Ya udah lanjut. Mangga lanjut. Gak apa-apa Pak Nano ya, karena Bu Nunung nih lagi di rest area. Stop ya. Baik. Iya. Baik. Oke, nggak apa-apa. Ini ada. Dilanjut lagi Bu Nunung. Ya, baik. Ya, saya lagi Pak Nano itu bisa stop ya? Ya udah ya. Udah terlihat ya? Sudah Ibu, sudah. Ya, baik. Terima kasih, mohon maaf gangguan teknis, sinyal terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di praktik baik ini saya mengambil judul Flip Classroom dalam pembelajaran berdiferensiasi lebih bermakna dengan platform batik berbasis TIK melalui akun belajar.id. Saya ambil sedikit dari nama berbasis batik itu dijadikan sebuah akronim batik supaya ada apa namanya? Iya sayang. Ada apa sih batik itu? Biasanya orang kan mengenal batik berarti ada suatu budaya yang harus dilestarikan di Banten ini. Padahal sebenarnya adalah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Saya buat akronim supaya ada mengenal namanya batik-batik. Maaf, ini cucu saya yang diganggu. Ini saya Nunung Solihat dari SDN Kedalaman 4 Cilegon, dan di judul tersebut situasi yang terjadi sekarang ini adalah dengan latar belakang bahwa peserta didik memiliki gawai, namun mayoritas penggunaannya hanya untuk hiburan. Jadi kita menginginkan anak-anak itu bisa menggunakan gawai tersebut dengan yang lebih bermanfaat. Makanya kita kenalkan nih bagaimana sih mengaplikasikan gawai ini supaya anak-anak tidak serta-merta sudah senang sekali dengan HP tapi hanya untuk digunakan bermain-main gitu kan. Lalu peserta didik juga sulit memahami sesuatu yang abstrak. Makanya di sini saya mengajak anak-anak untuk pembelajaran dengan ke lingkungan sekitarnya dengan contextual teaching learning. Sehingga anak-anak langsung memahami dan mengamati lingkungan sekitarnya. Dan hal ini tentunya untuk memenuhi gaya belajar anak-anak yang memang heterogen. Kemudian peserta didik juga merasa bosan dengan pembelajaran yang monoton. Dan peserta didik kurang terlibat aktif nih dalam pembelajaran. Biasanya yang karena monoton sehingga merasa jenuh dan kurang semangatnya dalam belajar. Itu situasi yang kita alami sekarang ini. Dan tantangannya berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, penyebab permasalahan dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu antara lain, proses pembelajaran IPAS menjadi kurang bermakna karena pembelajaran masih konvensional. Kemudian pemahaman guru dalam mengenal model-model pembelajaran yang inovatif masih terbatas. Sehingga disinilah saya perlu mengenalkan, menyebarluaskan teknologi-teknologi yang memang bisa digunakan untuk model-model pembelajaran.
Selanjutnya adalah kompetensi guru dalam berinovasi pembelajaran masih kurang. Yang ini yang menyebabkan dampak yang kurang kreatif dan percaya diri, sehingga guru sendiri dikarenakan mungkin belum ya bukan tidak tapi belum menguasai kompetensi di inovasi pembelajaran yang sekarang itu kan ilmu teknologi sangat pesat sekali, dan pemerintah sendiri sudah menyediakan dengan akun belajarnya, dengan PMM-nya, itu yang kurikulum Merdeka ini sebetulnya itu ilmu yang sangat bermanfaat dan betul-betul luar biasa ya, apalagi dengan PMM. Kalau kita kaji di PMM, di ilmu apapun itu ada di situ, sehingga para guru saatnya kita mengasah dan meningkatkan kompetensi kita itu sudah banyak ya, keilmuan yang bisa kita ambil, tinggal ada kemauan, itikat dan semangatnya ya. Lalu aksi yang saya lakukan yaitu menyusun langkah-langkah dan strategi yang tepat. Saya menerapkan model pembelajaran yang inovatif, kemudian menyusun bahan ajar dan instrumen pembelajaran yang sederhana, menarik, dan sistematis. Lalu menggunakan media dan teknologi dalam pembelajaran. Mengajak murid belajar di lingkungan sekitar, dan kontekstual ya tentunya di lingkungan sekitar itu, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Tadi yang di narasumber yang pertama juga sama, ini saya juga menggunakan multimedia pembelajaran interaktif, yaitu MPI adalah suatu aplikasi komputer yang berisi kombinasi teks, gambar, suara, grafis, video, animasi, simulasi secara terpadu dan sinergik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu di mana pengguna dapat mengontrol dan berinteraksi secara dinamis. Nah, ini salah satu MPI yang udah saya buat. Cuman di sini saya tidak tayangkan karena memang waktu tadi udah secara gamblang dijelaskan oleh Bu Ida bagaimana MPI bisa memberikan pembelajaran kepada para peserta didik. Sini ada, saya hanya menayangkan flyernya saja, bahwa berbentuk poster dan bisa klik bermain, nanti rangkaiannya hampir sama dengan yang Bu Ida lakukan tadi. Dan panduannya pun sudah tertera di sini. Kemudian pembelajaran praktik baik yang saya lakukan itu saya padukan dengan contextual teaching learning, yaitu pembelajaran yang memerhatikan konteks atau situasi belajar siswa. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar siswa dapat memahami konsep belajar dengan lebih baik dan mengaplikasikan pengetahuan itu yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran kontekstual, guru juga berperan sebagai fasilitator dan membantu siswa memahami konsep dengan cara-cara yang lebih realistis dan konkret. Nah, ini yang tadi dengan judul yang saya bawakan tadi adalah supaya pembelajaran lebih bermakna. Sehingga untuk memenuhi gaya belajarnya, maka selain MPI, kita sajikan juga pembelajaran dalam contextual teaching learning. Dan saya ambil juga pembelajaran dengan model project based learning. Metode pengajaran yang mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan murid dalam suatu proyek nyata. Metode ini memungkinkan siswa untuk mempelajari konsep dan keterampilan yang relevan. Dengan proyek yang mereka buat, itu akan membantu siswa untuk memperoleh kemampuan yang diperlukan untuk sukses di kehidupan sehari-hari. Nah, PJBL ini dibelajarkan juga kepada peserta didik supaya dengan yang saya harapkan anak-anak selain tadi mengenal MPI, contextual teaching learning, mereka punya produknya yang dibuat dari hasil belajar yang mereka lakukan.
Nah, hasilnya yang dicapai dalam pembelajaran itu berupa pemahaman materi yang dipelajari, dituangkan ke dalam Canva. Anak-anak setelah dia melakukan pembelajaran melalui kontekstual dan mengenal di lingkungannya, maka dia bisa membuat produk-produk seperti ada yang membuat poster, ya ada yang membuat PPT, dan mereka mempresentasikannya di depan kelas dengan menggunakan layar infocus. Disinilah anak-anak mengenal bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajarannya. Saya akan kita tonton dulu ya, ini praktik baik yang saya telah lakukan di sekolah SDN Kedalaman 4. Bagaimana proses tersebut diimplementasikannya di sekolah. Baik, saya akan ini ada di tayangan YouTube karena saya udah upload di YouTube ya praktik baik ini. Kita saksikan dulu. Sebentar nih lagi loading. Nah, ya. Baik, Ibu 2 menit lagi ya. Mungkin Oh ya, baik, karena saya tadi udah ada warning dari moderator bahwa waktu tinggal 2 menit lagi ya. Jadi udah saya akhiri saja yang di praktik baik di YouTube-nya. Maka nanti mungkin kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya setelah
Setelah jika ada waktu nanti kita lanjut lagi videonya karena udah ada warning tentang waktunya katanya udah 2 menit lagi. Betul ya Bu Ida ya, sehingga terburu-buru dan saya pun ini di ruangannya sangat dingin jadi menggigil banget. Ya sayang, ya sebentar. Iya, iya. Terus saya juga ini diganggu cucu. Iya ini ambil lagi nih dulu. Baik Bu, karena waktu yang sudah terlalu sebentar. Iya. Ini siapa? Ini teman-teman anak ya. Itu yang dilakukan di praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah kami mulai dari pertama penayangannya ya tadi di flip classroom karena MPI-nya sudah sebelumnya diberikan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa mempelajari terlebih dahulu. Kemudian dilakukan diskusi dan kita mengajaknya anak-anak ke lingkungan sekitar dan sebelum melakukan pembelajaran saya ajarkan juga anak-anak tentang Canva supaya mereka saat pembelajaran tidak kebingungan. Sehingga dan alhamdulillah hasilnya anak-anak senang sekali ya dengan media dengan teknologi itu mereka bisa memanfaatkan teknologinya dengan yang digunakan di pembelajaran dan ternyata waktunya sangat kurang. Mereka menginginkan lagi sampai dia menginginkan diajarin yang lain-lainnya. Itulah teknologi yang membuat anak-anak dan kita pun alhamdulillah siapa tahu mudah-mudahan dengan teknologi yang kita ajarkan yang digunakan untuk pembelajaran anak-anak tidak serta-merta hanya ke game tapi dia asik dengan aplikasi-aplikasi yang mereka ketahui yang digunakan langsung ke dalam pembelajarannya. Baik, karena waktu saya punya pantun juga. Mari belajar membuat kain batik. Tapi jangan sampai muter-muter. Inovasi pembelajaran basistik mewujudkan murid cerdas berkarakter. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nih pembicara kita hari ini ya. Memang waktu 20 menit itu kurang ya Bapak Ibu ya. Jadi memang harusnya ada sesi khusus ya, buat berbagi. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 17:08, kita langsung saja ke pemateri yang ketiga yaitu Pak Nano Purwanto. Mangga Pak Nano, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, guru hebat yang saat ini sedang mengikuti webinar kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ini, meluangkan waktunya untuk selalu belajar, maka akan banyak sekali nanti akan dibagi ke peserta didik. Gitu. Baik ya, tadi sudah disampaikan banyak sekali dari 2 pemateri, jadi saya tinggal sisanya mungkin ya. Baik, izin share screen ya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Lagi on the way mungkin Pak. On the way ya. Oh, sudah muncul? Belum. Belum ya. Terus saya ulang lagi chart dulu.
Baik, sambil menunggu Bapak Ibu mohon untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Ini sangat ini sekali bagi Maaf, bagi Bapak kita Ibu ya. tadi kental kayaknya. Nggak apa-apa Pak Nano, dilanjut aja. Baik, dilanjut lagi. Baik. Sambil ini peserta yang belum mengisi daftar hadir mohon mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Daftar hadir sudah ada di kolom chat Bapak Ibu. Apakah sudah muncul? Sudah Pak. Sudah. Ya. Baik ya, kita bertiga memutuskan untuk mengambil topik yaitu Flip Podcast Classroom, memaksimalkan teknologi dan kearifan lokal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kalau kita simak dari ibu-ibu berdua tadi yang sudah menyampaikan kualitas pembelajarannya, saya lebih ke kearifan lokal itu apa. Baik ya, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Nano Purwanto, lahir di Cirebon, ya, 12 Maret 1984, tapi campuran Jawa Sunda sebenarnya, dan merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Dasana Indah Kabupaten Tangerang. Nah. Ya, kita lihat di situasi di mana terjadi masalah di mana peserta didik ini tidak dapat menggunakan gadget atau media sosial secara bijak. Akhirnya menimbulkan banyak dampak negatif, baik bagi diri sendiri, lingkungan, bahkan masyarakat secara luas. Jadi di sini saya kerucutkan menjadi 3 masalah, yaitu kecanduan media sosial, kemudian adanya perundungan atau bully, ya, atau cyberbullying, jadi lewat media sosial, kemudian penyebaran informasi palsu. Nah, sebelum itu saya menentukan yang namanya media apa yang digunakan atau MPI atau augmented reality tadi sempat di-spill oleh Ibu Ida. Memang saya salah satu memang assembler edukator ya. Jadi memang pernah mengajarkan tentang augmented reality gitu. Nah, di sini kita lihat, kita kutip dari Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam. Ini kita harus tahu dulu di mana tumbuh kembang. Saya mengajar di SMP, nah, Bu Nunung sama Ibu Ida itu di SD. Kalau di sini tingkatan umurnya dari mulai PAUD, SD, ada setengahnya SMP, ya. Ini masuknya ke imajinasi, bermain, eksplorasi, pengalaman, dan rasa pikir ya. Dan raga ya, olahraga seperti itu. Kemudian SMP di tingkat setengahnya masuk dan SMA atau SMA ke atas itu sudah masuk ke tanggung jawab pembiasaan, irama keseharian, kemudian jadwal rutin dan kemudian selaras sesama jadi berkolaborasi dengan peserta didik yang lainnya. Nah, di sini tadi di topiknya ada kearifan lokal. Saya tulis karena kita tinggal di Provinsi Banten, maka di sini kearifan lokal Banten. Ya, sangat miris sebenarnya dengan kondisi saat ini di mana ya budaya asing, intinya budaya asing itu merajai di negeri lain ya. Sedangkan kalau kita tanya misalkan kearifan lokal Banten itu apa, kan peserta didik mereka tidak tahu. Bahkan dari sisi
pendidiknya atau gurunya pun tidak tahu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita belajar dari yang namanya negara Jepang dan Korea, apa sih yang mereka jual atau kearifan lokal apa yang mungkin dikenal oleh peserta didik kita? Nah, di sini saya kategorikan menjadi 4. Ada seni pertunjukan, kemudian ada juga ya termasuk seni ya. Kemudian ada film juga drama. Di sini kalau di Banten ada contohnya misalkan Debus dan ada juga Rudat dari Pandeglang, mungkin yang dari Pandeglang lebih tahu tentang budaya tersebut. Kemudian ada batik ya tadi. Ya, jadi intinya apa? Pembelajaran ini sekaligus mempromosikan dapat mempromosikan budaya atau kearifan lokal ke dalam pembelajaran. Bukan hanya sebatas kita mengenal, tapi masuk ke dalam pembelajaran. Nah, misalkan bahasa Inggris bagaimana, Bu Ida misalkan. Kan ngajar di SD bahasa Inggris. Bisa ditranslate mungkin. Mungkin nanti grammarnya tinggal kita lihat, kita ubah-ubah sedikit. Gitu. Intinya apa? Bayangan saya adalah suatu saat nanti Banten akan terkenal atau kearifan lokal Banten ini akan dikenal oleh masyarakat di Banten terutama dan oleh masyarakat secara nasional Indonesia bahkan sampai ke luar negeri seperti halnya di Bali. Kemudian ada pencak silat. Nah, di sini ada silat Bandrong, silat Bantenan ini dari Pandeglang, juga ada silat Cimande. Meskipun dari Jawa Barat ini banyak dilakukan di Serang. Ya. Kemudian ada juga kuliner, ya. Di sini ada sate bandeng, bahkan saya pernah buat augmented reality-nya tentang sate bandeng ini. Ya, kemudian ada ketan bintul. Maka kalau saya tanya ke peserta didik ketan bintul itu apa, Pak? Gitu. Saya nanya ketan bintul itu apa? Mereka tidak tahu. Setelah ditunjukkan gambarnya mereka tahu. Oh seperti itu, Pak. Saya pernah lihat tapi nggak tahu namanya. Gitu. Nah kemudian wisatanya ada Kampung Baduy dengan keunikannya sendiri. Nah jadi kearifan-kearifan lokal seperti ini jangan sampai mungkin kita lupakan, apalagi negara lain sudah mulai memperkenalkan kearifan lokalnya melalui teknologi. Kita juga harus maju, ya minimal tidak ketinggalan dengan negara lain. Menggunakan kearifan lokal, tadi mempromosikan kearifan lokal menggunakan teknologi. Ya, terutama di sini kita di dunia pendidikan yaitu mengenalkan kearifan lokal, terutama kearifan lokal Banten ini menjadi satu ciri khas buat kita yang nantinya bisa menjadi mungkin ya tadi ide positif buat mereka membuat konten yang positif di media sosial dan mungkin juga mendatangkan nilai ekonomis, bukan hanya bagi pembuat kontennya, tapi juga masyarakat yang ada di dalamnya, seperti itu. Nah ini saya sebenarnya mau praktek, kayaknya waktunya nggak cukup nih, tapi saya akan tunjukkan aja. Jadi praktek baik saya melalui video nih ya. Sebentar. Saya stop share screen dulu. Ini saya tunjukkan bagaimana kearifan lokal, kemudian secara kontekstual ya, masalah-masalah ini yang video praktek baik yang saya buat. Bentar. Ini saya percepat saja videonya. Oh, bentar. Saya belum upload ke YouTube, masih dalam ini. Nanti setelah ini saya upload nih. Masih di Google Drive. Nah ini salah satu kita tadi yang pertama saya bilang masalah bahwa peserta didik kita tidak bisa menggunakan media sosial secara bijak. Jadi yang mereka tahu adalah media sosial itu hanya untuk mungkin
membuli orang atau hanya tempat curhat. Ternyata ya intinya ini kita tunggu aja videonya, tampaknya nggak bisa muter. Jadi intinya saya akan membentuk sebuah kelompok gitu di kelas ya, membentuk sebuah kelompok ya, berkelompok-kelompok, kemudian agar mereka terbiasa dengan fungsi dan tugas, saya bagi tiap-tiap kelompok itu, misalkan satu kelompok ada 4 orang, kelompok di mana kelompok dengan anggota 4 orang ini memiliki tugas masing-masing. Yang pertama adalah ketua. Ketua itu tugasnya adalah memutuskan hasil diskusi yang mereka lakukan, memutuskan mana konten mana misalkan, atau hal mana yang harus digunakan gitu. Kemudian ada sekretaris. Nah, sekretaris ini bisa mencatat hasil diskusi yang sudah diputuskan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, ada juru bicara yang akan mempresentasikan hasil diskusi atau hasil proyeknya. Kemudian yang keempat ada penjaga waktu. Jadi 4 tadi tugas dan fungsi ini harus mereka ketahui agar apa? Mereka jelas tugas dan fungsinya ya. Karena itu selalu saya gunakan, maka mereka lama-kelamaan akan terbiasa dengan fungsi dan tugas. Ya, harapannya nanti kalau mereka jadi pejabat atau jadi presiden lah, mereka tahu tugas dan fungsinya mereka jadi atau jadi presiden itu seperti apa. Nah, ini saya putarkan, saya percepat mungkin di sini kali ya. Yang baru dia memahami. Ya, apa kabarnya? Ketua adalah mengambil keputusan dalam diskusi. Nanti kalian akan berdiskusi, akan Bapak berikan satu-satu kasus. Nanti ada perundungan, ada juga mungkin kecanduan game seperti itu ya. Kemudian juru bicara adalah yang mempresentasikan. Kemudian ada lagi kalian akan bertugas jadi sekretaris, yaitu yang tadi mencatat hasil diskusi. Dan yang keempat adalah penjaga waktu. Nanti cek waktunya Bapak kasih, yaitu 30 menit untuk mendesain microblog tersebut. Nah, saya ini adalah suatu ini bentuk contoh dari bagaimana bermedia sosial yang baik. Nanti kalian akan dapat respon-respon, mungkin saja dapat respon positif dari orang-orang di sekitar kalian, atau bahkan follower kalian, atau dari orang yang baru kalian kenal, atau yang mengikuti tadi ya setiap konten yang kalian upload. Mudah-mudahan nanti akan banyak lagi follower dan sebagai personal branding buat kalian sendiri. Dan di masa depan mungkin saja bisa menjadikan secara ekonomis mendatangkan penghasilan buat kalian. Baik, anak-anak, bagaimana kalian sudah bisa sekarang membuat microblog? Ya, kalau kalian suka dengan pelajaran kali ini, coba angkat jempolnya tinggi-tinggi. Saya sangat senang belajar bahasa Indonesia karena saya diajarkan untuk mendesain menggunakan aplikasi Canva for Education, dan juga saya diajarkan untuk membuat microblogs. Lalu saya dapat menguploadnya di media sosial saya, yaitu Instagram. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Saya sebenarnya mau praktek Lumi tadi, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Intinya kalau mau belajar tadi augmented reality yang disepil oleh itu, nanti bisa buka web atau workshop berikutnya, mungkin bisa sama ya, nanti gabung dengan ICE namanya AC berikutnya. Nah, itu jadi contoh dari itu ya, kita ambil dari kearifan lokal, dari permasalahan yang ada di masyarakat itu lebih kena gitu. Jadi tadi mereka upload di media sosial bukan hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri ya, bukan hanya bermanfaat bagi mungkin tugas sekolahnya, tapi juga bermanfaat menginspirasi orang-orang pengguna media sosial. Di situ kan ada microblog, itu bisa di template-nya ada. Kalau Bapak Ibu ngetik di Canva for Education, itu bisa diketik microblog
Nah, itu nanti ada template-nya. Nah, untuk mencari tadi apa namanya, misalkan contoh saya ajarkan mereka adalah teknologi yaitu AR punya Google. Jadi tidak perlu daftar ChatGPT akun, asal punya belajar ID, kita bisa akses namanya Bar AI ya. Saya bisa tunjukkan nanti kehebatannya nih, Bar AI aja saya yang akan tunjukkan nih. Biar mempermudah semuanya. Dan itu sah-sah saja diajarkan ke siswa ya, karena AI ini pintar tidak cerdas tidaknya AI tergantung pengguna. Hanya Bapak Ibu. Ya, saya akan tunjukkan AI ini. Bisa buat segala macam. Ya kalau Bu Ida sering pakai ChatGPT, Pak. Masih, Pak Nano masih ya? Tinggal 3 menit lagi ya, Pak Nano ya waktunya. Sepertinya terkendala Sepertinya ini ya, Pak Nano apakah masih Oke. Baik, sambil menunggu Pak Nano ya, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 17.28. Mungkin kita buka satu sesi tanya jawab dulu ya. Satu pertanyaan saja ya, karena ini sudah hampir mau menjelang maghrib sebentar lagi. Bapak Ibu, silahkan sambil menunggu Pak Nano, jika ada pertanyaan boleh raise hand atau juga boleh tulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Sambil menunggu Pak Nano. Wah, Pak Nano langsung terlempar ya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah sangat jelas sekali ya Ibu ya. Oh, oke, ada Ibu Masito. Mangga Ibu Masito, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, luar biasa untuk guru-guru hebat 3 pemateri hari ini, menginspirasi saya terkait dengan tadi pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Ida ya, Bu Ida. Tadi ada kegiatan interaktif dan juga apa sih pelajar sudah itu. Terus untuk anak-anak itu apakah memakai gawai atau laptop masing-masing atau seperti atau yang interaktif gurunya saja begitu? Atau ya lewat apa? Saya ingin tahu lebih jelas terkait tadi Bu Ida menyampaikan begitu gamblang tentang pembelajaran interaktif yang disampaikan tadi. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu Masito. Mangga, siapa yang mau menjawab, Bu Ida atau Bu Nunung? Boleh, mungkin langsung dijawab nih, Ibu Masito ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Siap. Ya, Bu Masito, jadi yang saya buat itu, saya menggunakan model pembelajarannya itu Flipped Classroom, yang mana pembelajaran Flipped Classroom itu yaitu pembelajaran ada yang di rumah, ada yang di sekolah, seperti itu. Jika pembelajaran di rumah, jadi mereka belajar dulu itu Bu MPI yang saya buat di rumah. Jadi kita berkolaborasi dengan anak, juga berkolaborasi dengan orang tua, di mana kita sampaikan dulu ke orang tua
Ayah Bunda, mohon maaf, ini ada materi tentang bahasa Inggris yang saya buat. Mohon dipelajari di rumah dan insya Allah minggu depan kita bahas. Nah, pas di sekolah itu, di sekolah tidak membahas lagi dari awal, hanya untuk diskusi dan ada pertanyaan-pertanyaan pemantik ya untuk merangsang itu mereka apa critical thinking mereka sehingga itu jadi terasa sangat aktif gitu ya, anak-anaknya juga berfokus pada murid lah istilahnya, anak-anak yang mengerjakan semua soal, anak-anak bermain game di kelas itu, jadi pembelajarannya terasa menyenangkan untuk anak seperti itu. Jadi anak-anak di rumah itu boleh memakai laptop, boleh memakai gawai, smartphone ataupun yang lainnya, bisa tablet dan lain-lain seperti itu. Jadi di rumah belajar dulu memakai gawai ya, tentunya teknologi karena ini kita berbasis teknologi, dan di sekolah kita bahas bersama-sama seperti itu supaya lebih paham lagi dan refleksi tentang pembelajaran tersebut. Seperti itu, Ibu. Baik, iya. Bu Masito. Mungkin ada tambahan dari Bu Nunung atau Pak Nano. Sama-sama MPI kita kan. Ya, mohon maaf tadi jadi harus menggunakan handphone ya kayaknya. Jadi gini ya Bapak Ibu, sebenarnya kita bertiga ini sama project based learning ya. Kalau saya kan tadi untuk praktek baiknya itu adalah microblog. Sebenarnya materinya atau MP-nya kan pakai Lumi ya. Jadi Luminya di situ itu biar kearifan lokal. Maka tadi ada ketan bintul. Maka ada backsoundnya juga itu kalau Ibu pernah lihat tari Jawara Batan. Itu lagunya itu mencerminkan ada dan sebagainya. Jadi nanti pertanyaan anak-anak itu makanya kirim dulu itu. Nah dengerin ya, terus nanti catat nih, dengerin lagunya ya. Silakan tanya nanti besok sama Bapak gitu. Atau dicari sesuatu itu kamu cari di internet gitu. Jadi mereka punya bekal terlebih dahulu sebelum untuk projectnya gitu. Dan saya juga yang mau buat lokan mereka udah kenal gitu. Nah crop ini saya belum kenal gitu. Bapak Ibu ini mungkin ada yang belum kenal, tapi pernah ngeliat tahu namanya gitu. Jadi kenapa saya buat ya tadi? Kenapa ini bukan hanya buat siswa saja, bukan cuma buat guru saja untuk nilai, mereka ya. Yang namanya asesmen formatif kan ini masuknya ya. Itu hanya checkpoint. Yang penting si akhir. Dengan dia berulang, nanti di akhirnya namanya kita itu harus melakukan refleksi, umpan balik kayak gitu. Ke siswa, nak kurangnya ini nak. Jangan hanya kasih nilai misalkan 100. Tapi nggak ada umpan balik. Nggak ada gunanya Bapak Ibu. Perlu umpan balik. Agar apa? Kebaki kita juga mendapatkan refleksi dari siswa meskipun hanya tadi yang ada di video saya kalau tadi terlihat sempurna ya. Bagaimana pembelajaran hari ini, senang tidak? Kalau senang angkat jempol. Nah, semakin banyak yang angkat jempol, maka berarti pembelajaran kita disukai banyak. Tapi kalau ada yang satu nggak angkat jempol, kenapa? Pak, misalkan saya maunya pakai kuisis, nah gitu. Misalkan jadi kita bukan apa mau kita siapkan media ini untuk siswa kita ini kayak jualan gitu, meramu siswa. Kira-kira siswa ini suka nggak yang kita jual nih? Jangan-jangan hanya sesuai keinginan kita aja gitu. Jangan ya Bapak. Ya sesuai keinginan gimana maunya. Tapi tetap kita masukkan tadi. Ya namanya pembelajaran yang bermakna, bervariasi. Maka ya kalau di yang saya lakukan dengan menggunakan Google Form. Jadi sebenarnya buat pertanyaan misalkan
jika kamu merakit sebuah meja, maka apa yang kamu lakukan? Jadi yang A itu berarti dia lihat gambar misalkan, gambar pembuatan. Ini kan dia visual tuh, ya. Kemudian yang B misalkan B itu kan itu ya audio, mendengarkan ya suara, misalkan suara orang yang menjelaskan tentang pemasangan. Juga yang estetik itu berarti langsung atau melihat YouTube langsung. Ya, jadi itu kalau dilakukan SMP sama SMK masih bisa. Tapi kalau untuk SD gimana? Masuk baru TK. Pengalaman anak saya ya, diobservasi mereka itu. Untuk tahu minat atau gaya belajar siswa itu dikasih sama nanti minatnya mana? Dia sukanya gambar kah? Sukanya gerak kah? Gitu. Atau wawancara. Jadi meskipun saya guru, saya suruh datang ke sekolah. Kalau di rumah bagaimana Pak? Gitu. Jadi itu ada guru ya atau didik. Wah ini anak nih cocoknya kalau materi ini. Makanya guru-guru SD ini sebenarnya luar biasa kalau bisa menyiapkan seperti guru anak saya itu menyiapkan jenis ini untuk satu materi. Untuk satu materi. Agar apa? Agar cocok. Kan tuh yang satu, yang dua orang nggak cocok gitu. Gitu. Putus-putus, apalagi SD sangat putus-putus ya. Ya jadi itu ya Bapak Ibu sesuai pengalaman saya ya, emang apalagi kalau mati lampu, ayo nyiapin apa? Bulan guru bahasa. Jadi sih video bisa augmented juga bisa mati semua, internet mati. Saya akan bawa alat matematika. Halo Pak Nano, Gitu. putus-putus. Seragam putus-putus ya. Nah, saya akan bawa seragam matematika kalau semuanya mati, internet mati semua, nggak ada alat lagi. Kebetulan kami ada listrik mati, internet nggak bisa. Yang dilakukan bawa seragam matematika, bawa bawa ke saya cari lupa apa itu kan ya ternyata digunakan gitu. Nah apa nggak tahu Pak, materinya ini warnanya apa nih? Merah itu desi ya itu Pak. Nah itu sangat Mohon maaf Nano, suaranya putus ya Pak Nano. Tidak putus ya. Iya. Aduh. Ini ya Bu. Sekarang gimana Bu? Putus-putus? Ya sudah Pak. Lanjutkan Pak. Ya tadi ya listrik mati, wifi mati atau internet mati, yaitu saya bawa alat peraga, meskipun ya itu teknologi sedia kala kan masuknya ya, kita gunakan seperti itu, nggak masalah. Ya jadi kalau guru SD memang harus menyiapkan ini, menurut saya harus minimal 3 deh untuk memfasilitasi berbagai macam, karena mereka itu ya unik ya, lebih unik ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak belajar ya, mungkin Bu Ida juga bisa tadi dari Bu Nunung saya banyak belajar ya. Doakan ya Bapak Ibu, saya juga sama kayak Bu Ida nih, ikut CGP angkatan 10, doakan semoga bisa ya gitu
bisa banyak belajar, bisa berbagi, lebih banyak lagi. Ya, eh, ya terima kasih itu aja. Oke, baik Bapak Ibu. Wah, Masya Allah ya. Sebenarnya kayaknya masih banyak yang mau bertanya. Cuma karena waktu kita terbatas Bapak Ibu, karena di sini juga sudah mau maghrib dan saya yakin Bapak Ibu Betul. semua sudah punya kesibukan lain ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah nanti jika ada kesempatan ya kita akan adakan lagi sesi webinar untuk membahas satu-satu malah ya, jangan 3 begini karena kurang Betul, waktunya. kurang Karena waktunya benar. hebat sekali dan sangat menginspirasi. Baik Bapak Ibu, Iya. demikianlah webinar kita hari ini tentang Flip Classroom ya, yang menggunakan media pembelajaran interaktif. Semoga bermanfaat. Mohon maaf saya terburu-buru gitu ya, karena memang waktu jualah yang memisahkan kita gitu ya. Baik, saya Ade Mistri, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu ya, foto bersama dulu. Ya, dibuka kameranya Bapak Ibu. Bu Ida mungkin bisa sambil screen ini ya, screenshot ya. Bu Ida, screenshot Bu Ida. Siap, saya screenshot ya Bapak Ibu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Belum dibuka semua ya ininya, videonya. Masih ada yang belum buka video. Ya, 1, 2, 3.